akhirnya jadi lebih sulit untuk, atau bukan lebih sulit, lebih sibuk ngurusi device gear, ngurusi peralatan daripada membuat konten. Jadi ini channel saya kembangkan kira-kira sudah 2 bulan ya. Saya 2 bulan. Kalau Anda melihat channel saya ini, itu thumbnailnya ndak ada. Thumbnailnya ndak ada ini. Kalau saya hitung sudah ada sekitar ya mungkin 48-49 video. Tapi saya merasa di sini, oh iya, kenapa kok saya nggak ngandungan ini bikin thumbnail. Pertama nunggu 50 video dulu. Kalau 50 video ini sudah oke begitu, baru saya geradak thumbnailnya. Karena kalau untuk urusan thumbnail itu biasanya saya juga kesulitan, karena saya bukan jarang, bahkan bisa dibilang itu sulit sekali untuk urusan desain ya. Mungkin saya cari template begitu, atau cari yang sudah dibikin orang tinggal ditiru. Sebenarnya gampang ya, tapi saya sendiri membatasi saya supaya ya 50 video lah, coba kalau sudah 50 video bikin thumbnail gitu. Jadi sudah 2 bulan ini YouTube channel saya jalankan. Kalau Anda melihat di situ ada berapa itu? Ada 41 subscriber. Saya ucapkan terima kasih banyak pada yang sudah subscribe di channel ini. Terus juga saya merasa bahwa semua peralatan yang saat ini ada itu sudah sangat-sangat cukup. Bahkan bisa dibilang lebih dari cukup. Camcorder ada, kamera ada ya, PC juga alhamdulillah memadai, monitor juga ada, mechanical keyboard ada, mixer itu ada. Meskipun saya juga kesulitan untuk bikin mixer, tapi ternyata ujung-ujungnya nggak usah sulit-sulit sebenarnya. Kalau bisa pakai HP ya pakai HP. Kalau bisa pakai, kita punya peralatan di atas itu seperti yang saya pakai, yaitu settingan yang saya pakai, ya dikerjakan saja. Artinya bukan dikerjakan saja, ya dinikmati alat yang ada. Kalau emang ada duit beli, kalau tidak ada ya sudah manfaatkan apa yang sudah ada. Nah, saya bersyukurnya itu semua alat-alat ini itu sudah saya beli sebelumnya. Dan saya jujur ya, saya itu juga ada penyakit yang banyak sekali atau menghinggapi para YouTuber pemula, yaitu pengen tampil sempurna. Artinya ya emang nggak ada yang sempurna, tampilannya sih nggak sempurna, kita ini manusia nggak sempurna. Saya beli apa aja ya itu ya, untuk memaksimalkan mixer itu saya beli, ada mic bando yang sekarang nggak kepake, dan saya mau jual lagi itu di tokbang.id. Oh iya, saya ada tokbang.id di Instagram, itu adalah etalase dagangan-dagangan saya. Apalagi beli ground loop isolator. Nah, ground loop isolator ini ada cerita khusus ya. Jadi saya waktu itu mikirnya itu apa sih ground loop isolator, saya tunjukkan aja deh. Inilah ground loop isolator. Ground loop isolator. Video. Sebentar. Image. Saya beli yang ini. Nah, itu gambarnya. Yang di sini nih ya. Saya beli yang itu sesuai dengan apa yang saya lihat di website, bahwa input dari GPU, input dari PC itu saya masukkan ke mixer tapi berbunyi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut katanya pakai alat yang satu ini. Tapi ternyata suaranya malah kecil sekali, nggak ngefek ya, ngefeknya kegedean, mungkin terlalu gede lah barang yang satu ini. Karena waktu itu saya memutuskan untuk beli barang yang ini itu karena rekomendasi dari YouTube juga. Mereka bilang bahwa bentuk yang ini tidak begitu maksimal. Akhirnya saya beli yang gede, yang biasa mungkin dipakai di mobil biasanya itu. Nah, itu juga kayaknya saya jual lagi karena tidak berfungsi secara maksimal. Terus piye? Ya sudah, jalan lagi, ya wes dijual ya. Ini settingnya salah ternyata. Ya, hal-hal semacam inilah yang menghinggapi para YouTuber ataupun para pembuat konten
yang saya rasakan. Dan saya nggak bohong, memang saya beli hal yang kira-kira itu kayaknya kemudian muspro gitu. Nah akhirnya saya ya sudah wis, mungkin karena apa ya, saking mungkin ada jengkelnya juga, akhirnya saya wis biasa aja lah, mixer ini dicolokin apa mic lah, kemudian nanti dicolokin USB-nya, interface USB interface-nya colokin ke PC lah, speaker outnya dari PC. Kalau saya nge-review video-video yang ada suaranya, colokin aja di mana, di Bluetooth ini, apa namanya, Bluetooth speaker. Ini Bluetooth tapi tidak saya maksimalkan Bluetoothnya. Saya pakaikan aja kabel begitu, yang simpel-simpel aja supaya nggak sulit-sulit ya. Karena emang akhirnya jadi lebih sulit untuk, atau bukan lebih sulit, lebih sibuk ngurusi device gear, ngurusi peralatan daripada membuat konten. Nah ini yang jadi kendala utama. Wes kayak saat ini sudahlah, wes saya jalan aja yang saya punya, dan ya jadilah konten-konten seperti podcast video, kemudian juga komentar-komentar, ada video-video berbagi pengalaman. Misalkan saya buat ada playlist namanya Sharing Gun, di situ itu saya masukkan di kategori video sharing-sharing. Nah, memang paling gampang itu mengomentari alat yang kita beli, alat yang kita pingini misalkan, atau misalkan kita nge-review barangnya yang kira-kira kita mau. Kalau ngomong kemauan, aslinya ya banyak maunya daripada tidaknya ya. Contohnya misalkan kalau urusan apa USB interface, sampean beli mixer yang ada USB interface-nya atau pilih sound card langsung. Kalau sekarang mungkin pengennya beli Focusrite yang harganya secondnya ya. Saya lihat-lihat second Focusrite itu 1.400.000, 1.500.000, itu first generation solo, artinya satu inputan. Ya kalau mikirin seperti itu nggak ada habisnya. Ya sudah, sekarang mixer yang Behringer Q802 USB ini saya nikmati saja, saya maksimalkan apa yang ada. Kalau saya nggak bisa gunakan ya wis, saya cuma gunakan untuk input saja buat mic dinamik ini masuk ke mixer, kemudian dikirim menjadi sinyal dan bisa kerekam audionya. Oke, itu ya. Itu salah satu kendala utama saya sebagai YouTuber pemula, yaitu pengen beli-beli ternyata ujung semua itu adalah Armstrong, nggak bisa dipakai. Untuk urusan mic juga, mic itu saya beli banyak malahan. Maaf ya, saya bukannya show off enggak, tapi ini cerita pengalaman saja, dan harganya nggak mahal-mahal. Ada mic mulai apa itu clip on mic yang harga 20.000, 25.000. Kemudian saya beli juga apa itu namanya, splitternya ya, beli splitter yang bentuk U seperti itu. Kayaknya ini enakan splitter yang ini dari kabelnya yang lewer gitu, karena supaya lebih enak gitu kan. Iseng aja ternyata beli itu juga. Itu untuk HP ya. Nah saya padahal ada kamera GoPro, ada dipinjami teman saya camcorder. Kenapa kok nggak pakai camcordernya aja gitu loh, daripada pakai HP. Oh iya ya gitu. Nah, akhirnya pakai lagi untuk indoor gitu kan. Wis banyak sekali yang akhirnya terbeli, dan ya juga banyak yang akhirnya tidak kepake ya. Muspro, sia-sia, mubazir, tidak sesuai dengan sasaran, dan tepat sasaran itu nggak sesuai. Mungkin saya kurang bisa berkomunikasi dengan komunitas ya, baiknya gimana, nggak ada yang ngarahkan. Ya nggak apa-apa lah, ini adalah harga dari ngarahkan. Kembali ke mic ya, micnya itu pernah saya beli itu yang 20 ribuan clip on. Kemudian saya juga pernah beli clip on merek juga lumayan sih, merek yang umum ya, Boya. Itu akhirnya saya kasihkan ke teman saya di Pasuruan, lebih tepatnya di Dwi. Sama waktu saya berkunjung ke sana kan, dianya lagi bikin konten nyanyi gitu, pakai aja bro, pakai ini bro, akhirnya kayak duit kan beda. Ya wes, suun.
Pernah juga misalkan boom mic itu untuk GoPro. Jadi GoPro itu niatannya saya beli kecil ya, kemudian enak dibawa kemana-mana, nggak nyolok begitu kalau agak ada di luaran gitu kan. Nah, akhirnya saya beli dongle juga, dongelnya GoPro itu harga 700.000, nggak kepake beberapa saja. Mic-nya saya kasih boom mic merek Boya juga, sekarang banyak nganggurnya. Malah saya sekarang kalau misalkan saya dokumentasi itu mic sampean, itu kamera GoPro tidak saya tambahin apa-apa, saya bawa gitu aja sama sanggup baterai 2 biji, eh, lalu nge-shoot, sudah saya ambil sana, ambil gambar sana, ambil video sini, seperti itu. Enggak, saya kasih casing sendiri, saya beli Ulanzi dulu, saya kasih casing, kemudian atapnya di shoesnya itu, shoes apa shoe ya, katakan shoes lah, di sepatunya atas itu saya kasih boom mic, kemudian saya colokin ke dongle-nya, baru saya masukkan ke Type C-nya dari GoPro. Ternyata ya malah meributkan diri sendiri. Saya malah lah iya ngapain kayak gitu. Mending kita dokumentasi di luar, kemudian kita isi dengan voice over atau dubbing, atau kita gunakan apa yang sudah kita ambil itu sebagai bahan cerita video. Saya bikin video indoor gitu kan. Saya tinggal ngerangkap hal semacam itu. Wah, kebanyakan di kamera ini. Iya, banyak ya. Termasuk juga mic BM800 itu juga saya beli. Itu juga saya mau jual lagi. Murah-murah aja, 50-60 ribu, nggak masalah. Kemudian beli lagi yang dulu itu ada electret condenser mic ya. Itu ternyata saya nggak nyadar, ternyata di kamar ini saya lupa. Ini adalah kamar yang ruang apa, suara dari luar tuh masuk, dan akhirnya apa? Akhirnya masuk ke dalam rekaman, protes lagi diri ini kan, kok gini ya, beli mic dinamik lah ceritanya. Saya pikirnya itu beli mic bando, ternyata nggak kepake mic bandonya, settingannya susah menurut kepala saya loh ya, susah gitu. Dari sini kok beda suaranya gitu. Ya wis lah, syukurnya saya beli mic dinamik ini gitu. Wis gini aja sekarang, cari yang paling gampang aja, pakai dipegang begini, tidak usah di handle, pakai biasanya kan ada handle-nya itu ya, nggak harus pakai condenser mic. Saya lebih senang dengan dynamic mic karena sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau mungkin ruang ini kedap suara, saya akan pakai kondenser, tapi kalau ini suaranya dari luar masuk, ya sudah pakai mic dinamik yang murah-murah saja. Lama banget nih ceritanya nih.